Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Rabbil alamin wal akibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Allahumma aftah alaina hikmataka wa ansur alaina rahmataka wa zakirna ma nasina ya zal jalali wal ikram. Pengajian tafsir yang adalah surat Al-Baqarah ayat 255. Jadi kata Rasulullah, siapa yang membaca ayat kursi, yang membatas dia hanyalah kehidupan dunia. Kalau betul-betul, tapi dia tidak mengatakan betul, tentu lurus-lurus saja. Siapa yang memahami ayat kursi, mulai daripada Allah, la ilaha illahu, al-hayyul qayyum, la ta'khuzuhu sinatu wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi izni, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa', wasi'a kursiyyus samawati wal arda wala ya'udu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Kata beliau, yang membatasinya hanyalah hidup atau yang membatasinya karena dia belum meninggal. Jadi begitu dia nanti meninggal masuk surga. Tapi maksudnya di situ tentu ya betul-betul kita hayati. Nah, sekarang diulang lagi untuk memperdalamnya. Dulu sudah dikaji sampai lahu ma fis samawati wa ma fil ard, yaitu 28 Oktober. Nah, sekarang diulang untuk mendalamnya. Dibantu dengan penjelasan dari tafsir Nawawi, yaitu Allah. Ya, mulai Allah la ilaha illa. Ya, jadi Allah la ilaha. Jadi Allah la ilaha. Jadi Allah la ilaha. Allah la ilaha. Jadi kalau disebutkan di sini Allah la ilaha, berarti maksudnya la ilaha adalah la ma'buda bihaqqi maujudihi. Itu tafsir Nawawi itu. Al-Bantani. Allah. Ya, maksudnya Allah la ilaha, tidak ada ilah, maksudnya maksud tidak ada ilah itu adalah la ma'buda, tidak ada yang disembah, tidak ada yang diibadahi dengan hak keberadaannya. Jadi dengan hak, dengan benar keberadaannya, jadi dengan keberadaannya tidak ada berhak untuk disembah melainkan Allah. Illahu. Jadi Allah tidak ada yang ma'bud, tidak ada yang disembah dalam dimanapun, illa kecuali dia. Kecuali dia. Dia siapa? Dia Allah. Jadi itu makanya kalau dipelajari dengan lambat-lambat, yang perlu dipelajari adalah Allah. Allah sudah kita buka juga dari mana asal-usul katanya, tapi ini tidak jadi persoalan. Ada yang mengatakan mungkin dari ini, dari itu, pokoknya ada yang menyebutkan Allah, ada yang menyebutkan ilah. Yang jelas sudah dapat kita gambaran bahwa Allah itu ungkapan, namanya kalau bahasa Arab lafzul jalalah, lafaz yang mulia. Kira-kira terjemahkan itu yang ini, la ma'buda bihaqqi maujudih, tidak ada yang disembah atau diibadahi, dalam kurung
tempat atau tujuan untuk menghambakan diri manusia. Jadi menghambakan diri manusia tidak ada dengan hak keberadaannya, maksudnya dimanapun ada di alam ini tidak berhak, dimanapun di alam jagat raya ini. Tidak ada yang dikagumi, ditakuti, diidolakan, dirisaukan, disenangi di hati, tidak ada satupun. Dimanapun di alam ini, kecuali dia. Dia siapa? Yaitu Allah. Jadi kalau itulah makanya dibuat la ilaha illallah. Kalau di ungkapan lain kan la ilaha illallah. Kalau di sini tidak, la ilaha illahu, dipakai dianya Allah. Baru ada sifat. Bagaimana maksudnya ilah? Bagaimana maksudnya Allah? Itu makanya di atas sudah kita pelajari dulu. Ini jadi sifatnya ini sebenarnya. Wal hayyul qayyum, baru huwa la ta'khuzu sinatun wala naum, baru huwa lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Itu untuk menjelaskan keterangan-keterangannya. Jadi al-hayyu. Jadi di sini Allah yang al-hayyu. Kalau di tafsir Nawawi disebutkan al-baqi. Apa arti al-baqi itu? Kalau bahasa Minang, baki apa itu? Tadah. Ya. Kalau nandiagihan ke orang, tadahnya atau galehnya? Galenya. Baki itu apa artinya? Menghantarkan. Ya, mengantar tinggal dia, Wak. Itu mangku baki. Kalau bahasa Minang, bako. Sumber. Itu, Pak? Iya, itu mangku bako. Baki. Jadi berarti Allah yang hidup, maksudnya Allah yang kekal. Kekal. Allazi yang la tidak sabila, tidak ada jalan atasnya Allah untuk mati dan tidak ada jalan untuk hilang, untuk fana atau hancur. Jadi kekal yang tidak ada atasnya Allah untuk kematian dan fana atau melebur. Jadi Allah tidak seperti alam fana. Jadi walaupun diuraikan alam, misalnya terdiri daripada molekul-molekul atau atom-atom, kemudian di bawah atom ada lagi seperti proton dan sebagainya, nuklir, di bawahnya itu diperkecil lagi jadi uap. Walaupun uap itu namanya fana. Ya Allah tidak ada begitu. Jadi laisa kamitslihi syai', tidak bisa diumpamakan. Jadi itulah kekal yang tidak ada atasnya untuk kematian dan tidak fana atau melebur. Itulah dianya Allah. Jadi sifatnya itu Allah yang al-hayyu, Allah yang al-qayyum. Al-hayyu itu berarti yang maha hidup. Iya, maha hidup yang tidak ada mati. Al-baqi, baru al-qayyum, kenal Allah. Kenal Allah itu setelah dipelajari, setelah didalami, sebenarnya bisa ma'rifah kepada Allah itu, kepada Allah, tidak pakai itu ya. Saya kurang sependapat dikatakan Allah pakai itu. Jadi sebenarnya kurang pas, Allah itu tidak pas. Yang pas Allah. Sebab kalau Allah itu tentu Allah itu Allah ini.
yang dimakan oleh itu dan ini adalah Yang fana. alam. Ya, jadi makanya untuk kembali lagi untuk mengetahui Allah, sudah kenalkah Allah? Kenal itu namanya ma'rifah. Itu makanya ma'rifah bahasa apa ya? Kalau bahasa Arabnya kan sudah belajar beberapa kali. Ma'rifah, ma'rifatullah. Jadi ma'rifatullah berarti alat yang dipakai untuk ma'rifah ini adalah biasanya lihat seluruh ayat dipakai bagi orang yatafakkaru. Yatafakkaruna. Orang yang Yatafakkaruna. Jadi orang yang punya akal tapi berpikir, baru dia bisa kenal Allah. Misalnya, tapi sampai di situ saja. Misalnya kalau ditanya, siapakah yang menghidupkan dan mematikan? Allah. Allah. Siapakah yang menurunkan hujan? Allah. Siapakah yang punya langit dan bumi? Allah. Tapi nanti disebut, ya kalau memang Allah, kenapa tidak Alhamdulillah? Jadi Alhamdulillah itu, misalnya kan seperti inilah kan, coba kita berpikir dulu, bisa nggak menjangkau kapan kita meninggal? Enggak kan? Nah, mulai kenal Allah. Situ kenal Allah tuh. Bisakah kita memikirkan berapa luas alam? Tidak. Disitulah. Jadi dibaca ayat, dia yang menjadikan wallazi ja'ala lakumul arda firasa was samaa. Nampak sekali pada bumi yang sama ditanam tanaman, ada yang pahit, ada yang manis, kok tidak bercampur. Yang manis tetap manis, yang pahit tetap pahit. Kalau manusia dari ovum, sperma dan sebagainya, kenapa menjadi makhluk lain? Jadi orang yang banyak menggunakan akal rasanya sehingga digunakan untuk berpikir, maka nampak Allah. Gitu caranya. Itu makanya kembali kepada ayat ini disebutkan Allah tidak ada yang menjadi tersangkut di hati, yang dikagumi, yang disegani, yang dirisaukan kecuali Allah, kecuali Dia. Dianya balik ke Allah. Baru ada menerangkan kenalkah Allah, baru disebutkan yang maha hidup berarti tidak mati, yang maha menjaga. Kemarin sudah disebutkan yang maha menjaga itu tadbiril khalq, tadbiril haqi, itu maksudnya sehingga makhluk tidak bermacam-macam kerjanya gitu. Jadi untuk diyakini bahwa kita itu mangkok dipertajam rasa bahwa kemanapun kita pergi dilihatnya, tapi dia nggak perlu jauh. Perasaan kita perlu tajam. Kita di buminya, di bawah langitnya, dalam oksigennya, dalam kekuasaannya. Pokoknya perasaan itu terus ada. Itulah yang diberikan kepada makhluk yang bagus, yang cerdas. Sedangkan kepada makhluk selain manusia tidak diberikan itu. Biasa-biasa saja. Jadi itulah pengajian kita malam ini, hanya pendek karena waktu sangat terdesak, hari hampir jam 9. Maka siapa yang memahami ayat kursi, pembatas hidupnya, kalau hanyalah dia belum meninggal. Kalau meninggal, dia kata Rasulullah, nanti carikan hadisnya itu. Kata Rasulullah, kalau sekiranya dia meninggal, dia masuk surga. Kalau dipahami ayat dengan baik dalam kehidupan sehari-hari. Jadi terakhir, coba untuk didiskusikan kenapa pakai misalnya kalimat tauhid yang paling bagus dia diberikan Allah kepada para nabinya adalah kenapa pakai ini,
Kenapa pakai la? Kan dipakai dulu. La. Jadi dipakai sekali la ilaha illallah. Kan itu sama tuh. La ilaha illallah. Jadi itu seperti ini. Kalau tadi kan Allah la ilaha illahu. Kalau ini la ilaha illallah. Kenapa pakai la? Jawabnya adalah jawabnya ini ya. Karena 14. Kenapa jawabnya ini? Kenapa? Pertanyaan ya, penutup pengajian. Kenapa diajarkan kepada manusia oleh Rasul kenapa diajarkan kepada manusia oleh Rasul kata-kata tidak ada yang tidak ada ilah, begitu kira-kira. Tidak ada ilah kecuali Allah. Kenapa langsung sekali tidak ada ilah kecuali Allah? Apa jawabnya? Kenapa diajarkan kepada manusia oleh Rasul kata tidak ada pakai tidak dulu? Jawabnya ini. Jawabnya karena manusia diserang oleh keliling hidupnya. Oh ya, karena diserang oleh keliling hidupnya karena manusia diserang oleh keliling hidupnya. Keliling hidupnya berbagai godaan dan pikirannya sehingga dia akan terombang-ambing. Sehingga dia terombang-ambing. Dalam hidup. Itu sebab terombangnya dalam hidup. Banyak serangan. Itu sebabnya banyak serangan. Itu jawab. Ya. Jadi kenapa diajarkan la ilaha illallah. Jadi kalau sudah datang kau kan, jadi begitu anak kecil mulai dibawa jalan-jalan, dikasih minuman, dibawa jalan-jalan, mulai dong menyerang banyak. Masuk sekolah
berbagai-bagai macam pendidikan sehingga dia ada merasa hebat, ada merasa maka dikasihlah modal dimanapun kamu hidup selama hidup di dunia ini harus pakai ini dulu. Tidak ada satu pun yang berkesan di hati saya kecuali apa kata Allah. Jadi ibaratnya masuk swalayan, ya, karena di swalayan itu banyak yang dijual orang, jadi mulai melangkah ke pintu swalayan itu tidak ada yang saya beli kecuali gula 1 kilo, gitu aja. Jadi lurus gula saya diambil. Tapi kalau tidak ada itu tentu ikut nampak. Jadi tujuan hidup manusia adalah untuk mengabdi kepada Allah. Itulah jawabnya, maka diulang-ulang supaya kita kenal Allah. Jadi Allah, la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Setelah itu, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum, lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ini akan diteruskan nanti pada kajian berikut dibantu dengan tafsir Nawawi rahimahullah. Kita tutup pengajian ini dengan membaca doa, Allahumma faqihna fid din wa 'allimnal hikmah wa ta'wil. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba kamu tutup.